Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, kami dari kelompok 7 mata kuliah Hukum, Zakat, dan Wakaf semester 3 program studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang wakaf dan pengembangan ekonomi umat. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu wakaf. Pada dasarnya, wakaf adalah kegiatan seorang wakif yang memberikan harta bendanya seluruh atau sebagian dalam waktu selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum yang bersifat untuk pemberdayaan umat. Dan kali ini kita akan membahas tentang wakaf dan pemberdayaan ekonomi Islam. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 7. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Aji Dinanda. Yang kedua ada Novi Indrayani. Yang ketiga ada Reza Gilang Ramadan. Yang keempat ada Husna Amalia. Yang terakhir ada Nova Ikatul Mar'ah. Nah, yang pertama adalah pemberdayaan wakaf, sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan pengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Selanjutnya adalah pemberdayaan dalam konteks wakaf. Nah, sering dikemukakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Nah, oleh karena itu dalam konteks manajemen wakaf berbasis pemberdayaan masyarakat tentu harus dilakukan melalui beberapa tahapan seperti yang umum dikenal dengan konsep pemberdayaan. Yang pertama adalah untuk membantu masyarakat menemukan masalah. Yang kedua ada melakukan kajian terhadap masalah tersebut, lalu menentukan skala prioritas masalah antara memilah dan memilih. Kemudian mencari cara penyelesaian masalah, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemberdayaan wakaf. Ada 5 tujuan pemberdayaan wakaf yang dimana konteksnya ada dalam pemberdayaan wakaf yang berperan pada masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang berdaya. Yang dimaksud masyarakat yang berdaya di sini, masyarakat mampu menjadikan diri mereka itu berdaya atau memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu masyarakat memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sudah jelas di sini dikatakan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan adanya pemberdayaan wakaf ini. Selanjutnya, masyarakat mampu menyampaikan aspirasi yang mereka miliki. Yang selanjutnya yaitu masyarakat mempunyai mata pencarian, dan yang terakhir, masyarakat mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wakaf. Selanjutnya, ada prinsip pemberdayaan wakaf. Yang pertama ada acuan. Acuan dalam manajemen penguatan peranan wakaf terutama dalam konteks pemberdayaan ialah konsep dan epistemologi Islam itu sendiri. Sumber epistemologinya ialah sunnah dan Al-Quran, selain dari ijma dan qiyas para ulama. Selanjutnya yaitu pelaku, yang dimana konteksnya di sini manusia sebagai pemegang fungsi kekhalifahan ialah iman dan nafsu mereka sendiri. Konsep iman yang ideal bagi pelaku mestilah berada pada peringkat ayan, sedangkan nafsu mereka mestilah berada pada peringkat mutmainnah. Selanjutnya ada skala waktu. Skala waktu di sini yang dimaksudkan adalah pemberdayaan wakaf sebagai suatu cara merealisasikan janji manusia kepada Allah dengan Allah yang dibuat di alam malakut, yaitu alam dunia,
Jadi perbuatan manusia yang selama dilakukan di dunia, sedangkan ganjaran yang ia akan dapatkan yaitu akan ditunai di akhirat kelak. Selanjutnya yaitu kerangka. Yang dimaksud dengan kerangka di sini pada prinsip pemberdayaan wakaf adalah berlandaskan ilmu fardu atau seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ketiga ilmu itu mestilah menjadi kerangka yang utuh dan integral, yaitu menyatu dalam manajemen pemberdayaan wakaf. Selanjutnya ada perkaidahan. Perkaidahan dalam manajemen pemberdayaan wakaf di sini berlandaskan kepada ibadah. Untuk menjadikan manajemen wakaf sebagai ibadah, maka mestilah para pelaku pemberdayaan wakaf mempunyai prinsip perkaidahan, yaitu berlandaskan niat karena Allah dan sebagai ibadah kepada Allah. Selanjutnya ada peralatan, yaitu sumber alam yang merujuk pada penciptanya, pemilik mutlak dari semua yang ada di muka bumi dan fungsinya. Yang dimaksud di sini adalah peralatan yang dimaksud adalah sumber alam yang merujuk pada penciptanya, pemilik mutlak dan fungsinya, bukan sumber alam yang merujuk kepada kewujudan sejak awal sebagaimana dianut oleh teori pembangunan konvensional. Sumber alam dalam manajemen wakaf adalah sumber alam yang dipahami Islam seperti penciptanya, yaitu Allah SWT. Dan yang terakhir yaitu ada tujuan. Adapun tujuan akhir dari prinsip manajemen pemberdayaan wakaf yaitu meraih keridhaan Allah. Tidak ada gunanya apabila kita selalu berusaha tapi tidak ada tujuan untuk meraih ridho Allah, maka itu akan sia-sia. Selanjutnya akan disampaikan di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya pengembangan wakaf. Kemasyhuran wakaf sudah terbukti dan tercatat sejak awal kedatangan Islam di Semenanjung Arabia, yaitu pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian berlanjut hingga masa Khalifah Umayyah, Abbasiyah, dan Ottoman di Turki. Bukti sejarah menunjukkan bahwa pada masa itu berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki administrasi wakaf sehingga lembaga wakaf berkembang menjadi salah satu tonggak penyokong ekonomi pemerintahan. Upaya revitalisasi wakaf yang dilakukan di sejumlah negara muslim termasuk Indonesia diikuti dengan perubahan paradigma dan orientasi pengembangan wakaf. Pada masa lalu, wakaf masih berorientasi pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid atau musola dan bersifat sosial untuk tempat pemakaman dan pendidikan yang memiliki dampak ekonomi relatif kecil. Namun sejak munculnya upaya revitalisasi tersebut, wakaf terus dikembangkan dalam dimensi lain yaitu yang memiliki nilai ekonomis. Peristiwa inspiratif yang dijadikan landasan dalam pengembangan wakaf yang pertama donasi tanah oleh Rasulullah SAW dalam pembangunan Masjid Quba. Yang kedua, sumbangan sumur oleh Utsman bin Affan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, donasi kebun oleh Tolha. Yang keempat, donasi oleh Umar bin Khattab berupa tanah paling berharga di Khaybar. Perubahan paradigma pengembangan wakaf juga terjadi di Indonesia, diawali dengan reformasi wakaf dari aspek legal konstitusional dan kelembagaan dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja wakaf di dalam negeri. Secara konstitusional, revolusi wakaf dinaungi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai petunjuk pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI sebagai manifestasi dari upaya pengelolaan wakaf agar terstruktur dan terorganisasi secara kelembagaan. Dalam tatanan praktis, dengan paradigma tersebut, pengembangan harta benda wakaf tidak hanya difokuskan pada harta yang tidak bergerak, melainkan juga berbagai barang bergerak yang memiliki muatan ekonomi produktif, seperti uang.
Harta benda yang diamanahkan kepada BWI untuk dikembangkan kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu wakaf harta tak bergerak dan wakaf harta bergerak. Yang pertama, wakaf harta tak bergerak. Ini merupakan wakaf yang paling umum dan luas dilaksanakan di Indonesia, khususnya tanah. Terlihat pada gambar bahwa wakif bisa perorangan atau organisasi. Setelah memenuhi persyaratan administrasi wakaf dari KUA, agar harta benda wakaf menjadi aset yang produktif, selanjutnya diserahkan kepada pengelola wakaf atau nadir yang kemudian dilakukan kerjasama dengan investor melalui bagi hasil tertentu. Investor dimungkinkan berasal dari lembaga keuangan syariah. Bahkan harta benda wakaf yang akan diproduktifkan itu diasuransikan atau dijamin dengan menggunakan asuransi syariah. Hasil pengelolaan dan pengembangan harta wakaf produktif itu lebih lanjut dibagi hasilnya dengan komposisi 10% untuk nadir dan 90% didistribusikan kepada mauquf alaih atau orang dan lembaga yang berhak menerima wakaf. Ini merupakan gambaran persentase penggunaan harta benda wakaf yang ada di Indonesia, yang mayoritas digunakan untuk pembangunan masjid dan mushola. Dengan adanya pengembangan wakaf diharapkan dapat meningkatkan ekonomi melalui pembangunan pasar, supermarket, atau lain sebagainya yang bisa menumbuhkan ekonomi pemerintahan. Kelompok yang kedua dalam pengembangan wakaf yaitu wakaf harta bergerak. Pengelolaan wakaf harta bergerak, khususnya wakaf uang di Indonesia diupayakan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pengumpulan atau penghimpunan dana yang melibatkan para pihak, dana wakaf dan wakif. Tahap yang kedua, manajemen atau pengelolaan dana yang menentukan arah investasi harta wakaf dalam pengelolaan nazir, arah investasi finansial maupun investasi real. Dan tahap ketiga, pendistribusian hasil pengelolaan dana kepada mauquf ilaih. Nah, ini contoh bagian dari manajemen wakaf harta bergerak. Agar harta benda terjaga dengan baik dan dikelola secara optimal, dapat dijadikan sebagai wakaf yang produktif. Dana ini yang dikumpulkan itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat, meliputi 5 bidang. Yang pertama pada bidang sarana ibadah, contohnya membantu membangun atau merehabilitasi masjid, langgar maupun mushola. Kemudian menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah. Yang kedua ada bidang pendidikan, contohnya mendirikan atau membantu pembangunan baik pondok pesantren maupun yayasan. Kemudian membangun prasarana dan sarana keterampilan, meningkatkan dakwah, penelitian Islam, publikasi mengenai Islam baik yang bersifat akademis maupun yang bersifat ilmiah, mendirikan perpustakaan Islam dan membantu perpustakaan Islam yang ada. Bidang yang ketiga, bidang kesehatan, contohnya mendirikan rumah sakit Islam, mendirikan puskesmas, mendirikan rumah-rumah bersalin. Rumah-rumah bersalin ini mungkin di desa-desa udah ada ya. Bidang yang keempat, bidang pelayanan sosial, contohnya mendirikan rumah-rumah yatim piatu, mendirikan rumah orang tua jompo, mendirikan rumah penderita cacat, dan membantu rumah-rumah yatim piatu atau orang tua jompo dan penderita yang cacat dengan membangun yayasan seperti itu. Kemudian pada bidang ekonomi, misalnya menyediakan lapangan kerja bagi fakir miskin sesuai keahlian dan kemampuannya, memberikan pendidikan dan latihan keterampilan kepada remaja dropout, memberikan modal kerja dan sarana bekerja bagi fakir miskin dan remaja dropout, mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan bagi petani, nelayan, dan pengrajin miskin. Kemudian membantu persiapan dan pelaksanaan transmigrasi, mendirikan pusat studi Islam, mendirikan museum,
peninggalan budaya-budaya Islam, kemudian memberikan dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, pelayanan sosial. Kemudian permasalahan yang sering terjadi dalam pengembangan wakaf, yang pertama itu nazir wakaf selama ini berkarakteristik konservatif tradisional dalam mengembangkan wakaf, karena para pemimpin, fuqaha, dan kaum muslim lebih tertarik dengan perlindungan atau proteksi harta wakaf bukan dengan pendayagunaan wakaf. Jadi dapat dipahami kenapa aspek manajemen dan spirit kewirausahaan atas harta benda wakaf tidak dioptimalisasikan, karena wakaf menunjuk nazir untuk mempercayakan dan pengetahuan syariah, namun banyak nazir memiliki motivasi rendah dan kapasitasnya terbatas. Kemudian umat muslim yang kurang memahami wakaf. Dalam praktiknya, sebagian besar wakaf dilakukan dengan cara tradisional. Muslim tidak mengikuti regulasi pemerintah dan penunjukan nazir seringkali dilakukan di antara mereka yang tanpa mempertanyakan di atas kertas. Karena itu banyak konflik yang terjadi berkaitan dengan masalah administrasi wakaf dan kurang mematuhi regulasi pemerintah. Kemudian permasalahan yang ketiga, banyaknya tanah wakaf yang tidak terdaftar sebagai tanah wakaf atau tidak memiliki sertifikat tanah wakaf. Ini terutama karena sebagian besar nazir tidak memahami atau tidak menyadari tentang pentingnya status tanah. Selain itu, biaya proses sertifikasi tanah juga mahal dan prosedur untuk mendapatkan status tanah sulit karena birokrasi yang rumit. Permasalahan yang kelima, terbatasnya dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran guna memfasilitasi gerakan wakaf. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran tentang wakaf. Kemudian minimnya kegiatan yang diarahkan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan paradigma baru wakaf. Kemudian permasalahan yang terakhir, pendirian dan sebaran lembaga wakaf atau nazir di daerah-daerah belum memperhitungkan potensi wakaf di setiap daerah. Hal ini selain mempengaruhi jumlah wakaf yang berhasil dihimpun juga berpengaruh terhadap biaya operasional lembaga wakaf di masing-masing daerah. Nah, bagaimana untuk menghindari permasalahan tersebut? Sekalipun terjadi dalam permasalahan tersebut, di sini ada strategi dalam pengembangan wakaf. Yang pertama itu regulasi peraturan perundang-undangan, yang kedua sosialisasi peraturan perundang-undang wakaf dan paradigma baru wakaf, yang ketiga sertifikasi, inventarisasi dan advokasi harta benda wakaf, yang keempat peningkatan kualitas nazir dan lembaga wakaf, yang kelima memfasilitasi jalinan kemitraan investasi wakaf produktif, dan yang terakhir memfasilitasi terbentuknya Badan Wakaf Indonesia. Selanjutnya adalah pembinaan wakaf. Pembinaan wakaf ini dilakukan oleh para nazir dan dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Sedangkan pembinaan nazir sendiri dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, Badan Wakaf Indonesia atau BWI ini adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik. Dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan objek wakaf, nazir dapat melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kontemporer dengan menjunjung tinggi dan memegang kaidah al-maslahah atau kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam, sehingga objek wakaf dapat dikelola secara profesional. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BWI bekerja sama dengan Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Majelis Ulama Indonesia, Badan Pertanahan Nasional Bank Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Islamic Development Bank, dan berbagai lembaga lain. Lalu tidak tertutup kemungkinan BWI juga bekerja sama dengan pengusaha atau investor dalam rangka mengembangkan aset wakaf agar menjadi lebih produktif. Untuk ketentuan pembinaan nazir termuat dalam bab 7 tentang pembinaan dan pengawasan, pasal 53, 54, dan 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Selanjutnya adalah tugas dan wewenang BWI berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang pertama adalah melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua adalah melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga adalah memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat adalah memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang keenam adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Selanjutnya adalah prosedural dalam pembinaan nazir menurut pasal 54 dan 55 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Yang pertama adalah adanya peran serta MUI, dalam hal ini adalah sesuai tingkatan wilayah dalam memberikan syarat dan pertimbangan terkait dengan pembinaan nazir. Yang kedua adalah jangka waktu pembinaan yang dilakukan minimal 1 tahun sekali. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan kebolehan pembinaan berkelanjutan dalam frekuensi yang teratur dalam 1 tahun, yaitu lebih dari sekali. Yang ketiga adalah dalam upaya pembinaan dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam perwakafan seperti BTN dan lembaga keuangan syariah. Yang keempat yaitu tujuan dari pembinaan ini adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf. Hal ini secara tidak langsung juga mengandung unsur lingkup materi pelatihan yang berkaitan dengan tujuan, yaitu lingkup materi yang berhubungan dengan etika moral dan profesionalitas pengelolaan dan pengembangan wakaf. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.